Hai, aku Mei, dan ini teman-temanku, Excelanala Amalia, Naufal Irfan Almazid, Yori Faras Nuryana. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak dalam 2 film berikut. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton. Film pertama yaitu film dokumenter Pengabdian untuk Negeri, sebuah kisah dari Ibu Sri Handayani, seorang guru SDN kecil Dusun Wates, Pulau Kulon, Grobogan. Film ini bercerita mengenai Ibu Sri Handayani yang sangat berdedikasi dalam menjalankan pekerjaannya. Ibu Sri Handayani bekerja sebagai pendidik dan penjahit untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan menguliahkan anak-anaknya. Ibu Sri telah bekerja di SDN kecil selama 16 tahun. Sehari-hari, Ibu Sri berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 5 km, yang memakan waktu 30 menit untuk mencapai sekolah. Ibu Sri Handayani dengan semangat, ikhlas, dan sabar tetap mengajar di SDN ini walaupun dengan segala keterbatasannya, baik dari segi sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai, maupun jalanan yang cukup sulit untuk dilalui selama berangkat dan pulang sekolah. Bahkan, Ibu Sri pernah terjatuh karena jalanan yang dilalui cukup sulit dan licin akibat hujan. SDN kecil merupakan sekolah dengan jumlah murid sebanyak 29 anak secara keseluruhan dan memiliki sarana prasarana serta fasilitas yang terbatas. SD ini merupakan salah satu tempat di mana anak-anak desa tetap dapat bersekolah karena jarak yang dekat dengan rumah. Ibu Sri Handayani berharap agar murid-muridnya mendapatkan pendidikan dan dapat meneruskan perjuangan Bu Sri Handayani untuk memajukan desanya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil bahwa Ibu Sri Handayani merupakan salah satu contoh ideal dalam menerapkan nilai berakhlak. Ibu Sri Handayani menerapkan sikap berorientasi pelayanan dengan tetap mengajar murid-murid di SDN kecil walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Nilai harmonis dalam cerita tersebut terdapat pada sekolah yang dapat terus berjalan atas kontribusi para pengajar dan warga desa. Ibu Sri juga menerapkan nilai loyal dengan sabar, ikhlas, dan semangat dalam mengajar murid-murid SDN kecil. Nilai adaptif dapat kita ambil dari Ibu Sri yang tetap berangkat ke sekolah walaupun jalanan yang dilalui cukup sulit. Atas sikap-sikap tersebut, Ibu Sri Handayani menjadi orang yang dibutuhkan di SDN kecil dan menjadi kesayangan serta panutan bagi murid-muridnya. Sehingga, sebagai ASN, kita perlu mencontoh sikap Ibu Sri Handayani yang menerapkan nilai berakhlak dan menjadi ASN dengan semangat, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Film pendek pilihan kelompok kami adalah film dengan judul Bosku. Film ini menceritakan mengenai kehidupan kepala kantor dan pegawainya. Bu Puan selaku kepala kantor dan pegawainya bernama Fortina, Dodi, Baihaki, dan juga Esi. Di hadapan pegawainya, Bu Puan memiliki sifat dan sikap yang sering marah-marah dan terkesan banyak hal yang tidak sesuai baginya. Beliau merupakan orang yang detail dan teliti. Hal ini dibuktikan dengan beberapa konflik yang terjadi antara lain Fortina ketika diberi tugas tidak selesai dan saat diberi nasihat dan masukan oleh Bu Puan, dia malah melamun. Sementara Dodi tidak menaati aturan jam kerja ketika istirahat tidak kembali tepat pada waktunya. Sementara Baihaki tidak teliti karena salah menuliskan nama Bu Puan yaitu kurang spasi pada namanya. Esi sebagai sekretarisnya juga melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Namun di balik sifatnya, beliau tidak lupa mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Walaupun terlihat cuek, namun hatinya peduli dan memperhatikan sekitar. Bu Puan mengharapkan pegawainya disiplin akan jam kerja, tata tertib, dan bekerja diawali dengan niat untuk mengabdi pada negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai berakhlak apa saja yang dilanggar dan dampak dari sikap yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada pada film Bosku. Untuk tokoh pertama yaitu Baihaki. Nilai yang bertentangan dari tokoh Baihaki yaitu nilai harmonis dengan kode etik yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Sebab, baik Haki datang pagi hanya untuk absensi, pulang, lalu kembali ke kantor pada pukul 9 pagi. Nilai selanjutnya yang bertentangan yaitu kompeten, dengan kode etik melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sebab, baik Haki mengerjakan tugas dengan kurang teliti, dan terdapat kesalahan, seperti pada saat penulisan nama. Tokoh kedua yaitu Fortuna. Nilai yang bertentangan dari tokoh Fortuna yaitu nilai akuntabel, dengan kode etik yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sebab, Fortuna tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nilai selanjutnya yang bertentangan yaitu berorientasi pelayanan dengan kode etik cekatan dan dapat diandalkan, serta adaptif, dengan kode etik yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebab, Fortuna seringkali tidak menyelesaikan tugasnya, tidak fokus, dan sering melamun saat diberi pengarahan. Tokoh ketiga yaitu Dodi. Nilai yang bertentangan dari tokoh Dodi yaitu nilai kolaboratif dengan kode etik, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sebab, Dodi saat diberikan pengarahan tidak mendengarkan mengenai sikapnya yang kembali dari istirahat dengan sesuka hati. Dampak dari perilaku Dodi, Fortuna, Baihaqi dapat kita lihat secara garis besar apabila mereka tidak memperbaiki dan menerapkan nilai berakhlak yang diterapkan. Maka pekerjaan rekan sekantor mereka akan terganggu. Seperti seharusnya orang yang bersangkutan sudah menyelesaikan pekerjaan untuk nantinya dilanjutkan di bagian lain. Tapi karena orang yang bersangkutan tidak ada, akhirnya lingkungan kantor menjadi tidak kondusif dan proses bisnis menjadi terganggu. Pada awal diberitahu oleh Ibu Puan juga, mereka bersikap tidak terbuka dan belum berpikiran positif. Namun setelah diingatkan oleh Esi, mereka menjadi tersadar dan mulai menata perilaku mereka yang diawali dengan tanda berniat dengan baik sebelum melakukan perbuatan ataupun pekerjaan. Nah teman-teman, jadi selain sisi-sisi negatif dari para tokoh, ada juga loh sisi-sisi positif yang ditonjolkan dari beberapa aktor dari film ini. Yang pertama ada Esi. Esi atau sekretarisnya Ibu Puan di dalam film ini dikenal sebagai sosok penengah yang bijak yang bisa kita lihat pada scene pada saat kelompok pegawai sedang membahas Ibu Puan. Esi berani untuk speak up dan tidak terlalu mengikuti arus pembicaraan. Ia justru bersikap rasional mengenai sifat Ibu Puan yang dikenal sebagai sosok yang galak dan suka ngomel dikarenakan kesalahan mereka sendiri. Tapi menurutku ibunya ada benernya loh. Semua tuh berawal dari niat. Niat kita buat ke kantor untuk apa sih? Apa cuma mau nunggu uang masuk tiap awal bulan? Atau kita benar-benar pengen mengabdi untuk negeri ini? Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai berakhlak, maka sifat Susi mewakilkan nilai harmonis, adaptif, dan loyal. Harmonis karena Esi dapat membantu membangun lingkungan kerja yang kondusif bagi rekan kerjanya dengan menyadarkan mereka bahwa Bu Puan marah karena kesalahan mereka sendiri. Selanjutnya, nilai adaptif karena Esi bisa menyesuaikan diri dan cara kerjanya dengan atasan baru. Kemudian yang terakhir adalah loyal. Esi loyal karena dia bersikap rasional dan tetap menjaga nama baik atasan dia. Selanjutnya ada Bu Puan. Bu Puan atau kepala kantor setempat terkenal sering ngomel dan memarahi bawahannya. Ia juga memiliki sifat yang sangat perfeksionis. Namun ternyata dengan sifat tersebut, Bu Puan berhasil menunjukkan perubahan pada kantornya. Seperti kantor yang menjadi lebih produktif dan target-target kantor dapat tercapai. Semua yang Bu bilang tuh gak ada yang salah. Buatnya aja yang bandel jadi anak buah. Kalau kita perhatiin ya, kantor kita kan lebih produktif semuanya Bu Puan masuk. Target kantor juga tercapai tuh. Apabila dikaitkan dengan nilai berakhlak, maka Bu Puan telah menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Akuntabel karena ia disiplin dan bertanggung jawab atas bawahannya. Kompeten karena dibuktikan dengan perkataan Fonita bahwa kantor lebih produktif dan dapat mencapai target-targetnya. Sedangkan kolaboratif karena dia berusaha untuk merangkul bawahannya untuk dapat diajak bekerja sama. Kok semuanya santai, yang penting kalian paham maksud saya. Itu cara saya buat kalian jadi tim yang solid. Yang penting gak ada tuh perbedaan atasan dan bawahan. Yang ada hanya perbedaan tanggung jawab. Kalian itu tanggung jawabnya jadi pegawai yang baik.
Tanggung jawab saya mengubah kalian jadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang dapat diambil yang pertama, jangan menilai orang dari luarnya, namun lihatlah maksud dan tujuannya. Karena tujuan Bu Puan sering marah-marah dan mengomel tidak semata-mata karena ingin marah-marah saja, namun ada penyebabnya. Yang kedua yaitu sebaiknya Bu Puan menyampaikan pesan, nasihat maupun kritikan kepada para pegawainya dengan nada yang baik. Karena pesan yang disampaikan akan lebih mengena di hati jika disampaikan dengan lembut dan baik. Yang terakhir yaitu introspeksi diri sendiri. Sebagai pegawai yang terkena teguran oleh atasan, alangkah baiknya kita juga mengintrospeksi diri sendiri dan mulai memperbaiki diri agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Dari kedua film pendek tersebut dapat dijadikan pembelajaran yang berarti bagi ASN agar dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dan menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk terus mengabdi dan berkarya bagi negeri Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.